Seorang gadis bernama Oshin tumbuh dalam kemiskinan ekstrim di pedesaan Jepang pada tahun 1907. Dara cilik yang berusia 7 tahun itu diminta bekerja oleh ayahnya Sakujo untuk membantu menghidupi keluarga. Meskipun ditentang oleh nenek dan sang istri, si ayah tidak memperdulikan sama sekali. Keesokan paginya, si ibu berniat menjaring ikan ke sungai agar dapat membantu keuangan keluarga, meskipun pada saat itu cuaca sangatlah dingin dikarenakan musim salju. Oshin yang melihat ibunya pun berteriak, hingga akhirnya sang ayah mengangkat si ibu yang sudah jatuh pingsan karena kedinginan. Melihat penderitaan ibunya, membuat Oshin akhirnya memutuskan mengikuti perintah ayahnya. Keesokan paginya, seseorang pun datang menjemput Oshin untuk bekerja. Si ibu memberikan kimono kepada Oshin untuk dipakai sebelum Oshin pergi. Si ibu memandangi anaknya yang sebentar lagi akan meninggalkannya. Ada ketidakrelaan dan kesedihan mendalam di wajah si ibu. Tak lupa, ibu memberikan banyak pesan pada Oshin. Begitu pula sang nenek yang sayang pada Oshin memberikan sekeping uang untuk disimpan dalam kalungnya agar bisa berguna kelak. Dengan diantarkan sang ibu, Oshin pun akhirnya berangkat dengan rakit. Rasa kehilangan begitu mendalam dirasakan pada scene ini. Meski terlambat, sang ayah juga datang berlari dan memanggil nama putrinya yang akan meninggalkannya. Di tempat yang baru, Oshin bekerja dengan giat. Apapun ia kerjakan meskipun itu tidaklah mudah di usianya. Mulai dari menimba air, memasak, membersihkan rumah, mencuci, bekerja menjadi babysitter, semua Oshin kerjakan dengan gigih. Meski demikian, Oshin tetap selalu dimarahi. Di tempat ini, Oshin benar-benar diperlakukan seperti budak. Belum lagi, ketika jam makan tiba, dia hanya diberikan sedikit nasi. Tapi Oshin tidak cengeng sama sekali. Setiap hari, Oshin melakukan pekerjaannya seperti itu, meski hanya dibayar dengan sedikit beras.
Osin kemudian diusir dari tempat majikannya karena dituduh mencuri uang. Uang dari neneknya disangka adalah uang majikannya. Osin pun ingin kembali ke rumahnya di tengah kabut salju. Tak kuat dengan cuaca ekstrim, membuat Osin pingsan di sana. Beruntungnya, dia ditemukan oleh seorang pria. Meskipun pria ini menolong Osin, tapi dia tidak ingin Osin tinggal bersamanya. Osin yang memohon akhirnya meluluhkan pria ini. Osin yang memang terbiasa bekerja keras membuat pria ini nyaman dengan kehadiran Osin. Apalagi saat pria ini sakit, Osinlah yang merawatnya. Karena sudah menyayangi Osin, pria ini mengajari Osin membaca dan menulis. Osin yang cerdas sangatlah mudah menangkap pelajaran. Osin merasakan kebahagiaan di tempat ini. Namun, pria ini berubah pikiran lagi dan akan mengantarkan Osin kembali ke rumahnya. Osin pun menangis. Pria ini memberikan harmonika untuk Osin dan berpesan agar Osin tetap kuat dan jangan menjadi anak yang cengeng. Sayangnya, saat Osin akan diantar pulang, di perjalanan mereka berpapasan dengan tentara.
Hingga akhirnya pria ini pun ditembak disaksikan di depan mata Osin. Osin pulang ke rumahnya kembali, namun sang ayah tidak menerima Osin kembali. Keesokannya, adik Osin yang paling kecil bernama Sumi dibawa dan akan diadopsi oleh orang yang membutuhkan. Meski Osin tidak bisa merelakan adiknya, tapi itu adalah jalan satu-satunya untuk mengurangi kebutuhan hidup. Pada tahun 1908, Osin pergi dari rumah dan mencari pekerjaan baru. Di sini, Osin tak lagi merengek saat meninggalkan rumah. Osin melamar pekerjaan di kediaman keluarga Kagaya. Meski Osin ditolak, kegigihannya memohon untuk diperkerjakan membuat nenek di rumah itu menerimanya. Kedatangan Osin di rumah itu mempermudah tugas pekerja yang ada di sana. Osin bekerja sangat cekatan, sehingga Osin disayangi oleh orang-orang di sampingnya. Di tempat ini, Osin sangat bahagia. Bagaimana tidak? Saat makan, dia menemukan nasi yang banyak, berbeda dengan tempat sebelumnya. Osin bisa makan nasi sebanyak-banyaknya, dan ia sangat bahagia. Ingat ya kawan-kawan, cuma nasi, nggak pakai lauk. Osin yang memang suka membaca, mengambil buku dari dalam kamar Kayo tanpa sepengetahuan Kayo. Merasa bukunya hilang, Kayo melaporkan pada orang tuanya. Osin pun segera mengembalikan buku itu, tapi masalahnya tidak selesai sampai di situ. Osin pun akhirnya disidang di ruangan. Nenek yang adalah seorang yang bijak dan penyayang tidak serta-merta memvonis Osin. Nenek mempertanyakan alasan Osin mencuri buku Kayo. Osin menjelaskan dia bukanlah pencuri, tapi dia hanya ingin membaca. Nenek juga mengetes apakah Osin bisa membaca. Dan benar, Osin memang bisa membaca. Mengetahui ini, nenek yang sayang pada Osin mengatakan Osin boleh membaca dan belajar sebanyak apapun,
dan Kayo bisa belajar bersama Oshin karena Oshin lebih bagus membacanya. Tentu saja mendengar si nenek membuat Kayo menjadi jengkel. Anak orang kaya disandingkan sama babu yang gak mungkin. Saat Oshin memainkan harmonikanya, Kayo datang. Kayo meminta harmonika itu. Di sini, Kayo yang memiliki kecemburuan pada Oshin membuatnya merusak harmonika Oshin, hingga pertikaian pun terjadi. Pertikaian ini membuat Kayo menjadi cedera. Tentu saja Oshin disidang kembali. Ayah Kayo yang sudah geram ingin memukuli Oshin, beruntungnya nenek melarainya. Nenek mempertanyakan alasan Oshin. Oshin yang menjelaskan kronologinya, namun malah membuat ayah Kayo semakin murka. Saat mendengar bahwa Kayo sudah sadar, ayah pun meninggalkan mereka. Nenek mengatakan pada Oshin bahwa Oshin harusnya mengalah. Oshin pun dihukum dikurung di kamar dan tidak boleh melihat Kayo. Saat Kayo sudah pulih, salah satu pekerja yang membawakan makanan ke ruangan Kayo memberikan boneka yang dibuat oleh Oshin. Ia juga menjelaskan bahwa Oshin sangat mengkhawatirkan Kayo. Keputusan pun sudah dibuat oleh nenek, yaitu mengembalikan Oshin alias dipecat. Mengetahui keputusan nenek, Kayo mengakui kesalahannya, dan Kayo ingin Oshin kembali. Hingga saat mereka sembahyang, Oshin masih bersama keluarga ini, dan sekarang Kayo dan Oshin semakin akrab. Saat di jalan, Oshin melihat wanita yang adalah ibunya sebagai wanita penghibur. Oshin tidak menegur ibunya, mereka hanya saling menatap. Saat malam hari, saat ayah Kayo kembali ke rumah, ayah Kayo mengatakan ada wanita yang terus mengikutinya sampai ke rumah. Mendengar itu, Oshin tahu itu siapa. Saat semua orang sudah tertidur, Oshin diam-diam keluar dan benar saja ibunya telah menunggunya di sana. Sepulang ke rumah, Oshin menangis sejadi-jadinya. Oshin tidak menyangka ibunya akan bekerja seperti itu. Nenek yang mendengar tangisan Oshin berusaha menghibur dan menguatkan hati Oshin.
Esok paginya, Osin dipanggil oleh Ibu Kayo, dan Ibu Kayo berpesan agar Osin berjanji jangan terus menangis. Tidak lama dari itu, Kayo juga memberitahukan bahwa nenek Osin sedang sakit dan ia harus segera cepat pergi menemui neneknya. Osin terus berlari, namun sangat disayangkan, sang nenek sudah tiada. Saat itu Osin jatuh pingsan. Namun saat ia terbangun, ia melihat ibunya memasak. Ibunya menitipkan peninggalan neneknya, yaitu selempeng koin. Tidak ingin berlarut dalam kesedihan, Osin mengatakan ingin seperti ibunya. Tapi si ibu mengatakan, "Kamu bahkan bisa lebih dari ibu." Sambil berpesan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, hadapilah dengan tabah. Scene akhir memperlihatkan Osin meninggalkan rumah dan melanjutkan perantauannya. Gimana suka? Aku harap kalian suka dan terhibur meski bercampur mewek ya. Hehehe. Ini adalah kisah nyata ya kawan-kawan. Ini dari kisah hidup Kazuo Wada, pendiri Yao Han, sebuah bisnis supermarket Jepang. Di tahun 90-an, Yao Han mencapai puncak dengan 450 outlet di 16 negara. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, Osin tidak pendendam, suatu sikap yang mungkin tidak dipunyai setiap orang. Meski dijolimi oleh anak majikan, dia tetap menunjukkan rasa sayang dan kepeduliannya akan kesehatan Kayo, hingga akhirnya merubah kecemburuan Kayo menjadi kasih sayang juga. Jadi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kedua, meski menderita, Osin tidak bisa dikatakan cengeng. Udah mungkin segitu aja kalau dari aku. Kok kawan-kawan ada yang lain, monggo ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like biar aku makin semangat. Makasih udah subscribe, makasih udah nonton. Tetap selalu bahagia ya. Bye.